Oke guys, kita udah beli udang dulu ya. Nah, ini malam ya tuh. Nah, ini kita udah beli udang ya. Tuh, udah banyak lah. Nah, kita mau ke tempat perahunya ya. Tadinya kita mau pakai perahu Ibu Lengko, tapi si A-nya ini nggak ada lagi nganterin yang lahiran. Jadi kita pakai perahu. Oke teman-teman, kita udah nyampe di tempat perahu Abah ya. Kita udah nyampe dermaganya. Ini kita lagi siap-siap dulu untuk menaikkan peralatan yang dibutuhkan untuk mancing malam ya teman-teman. Apalagi mancing malam seperti ini, senter menjadi hal yang sangat-sangat wajib. Nah selain itu juga alat pancing dan juga udangnya ya, jangan lupa dibawa ya teman-teman ya. Nah kita mau naik dulu ya teman-teman ke sini. Sorry ini kita di dubbing ya, karena si Abahnya lagi pakai radio, takutnya copyright ya teman-teman ya. Oke, ini persiapan kita untuk mancing malam. Nah ini kita ada sekitar jam 12 kurang ya teman-teman untuk persiapannya. Nah oke, kita langsung saja OTW ya guys ya. Nah ini dia, kita baru proses keluar dermaga ya teman-teman. Untuk jalannya pasti gelap ya teman-teman, jadi harus hati-hati karena kalau misalkan teman-teman tidak tahu jalurnya ya, nanti bisa-bisa balingnya nyangkut ke jaring kakap ya. Karena kalau lagi surut gini, baling-baling bisa nyangkut ya ke jaring kakap kalau misalkan teman-teman nggak lihat tanda jaringnya ya. Nah ini kita udah masuk ke gangnya ya teman-teman. Jadi untuk menentukan arah masuknya itu susah teman-teman. Kan kita keluar dulu dari dermaga itu ke laut lepas. Nah udah gitu kita cari nih gangnya nih. Nah gang-gang ini yang susah yang kita cari ya teman-teman. Kalau misalkan baru 1 kali 2 kali, saya jamin susah ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah kita udah ketemu gangnya. Jadi kita langsung telusuri menuju spot. Nah kalau misalkan udah di gangnya ini, kita tinggal ikutin aja teman-teman. Bukan gang ya, apa namanya, muaranya. Nah kita kalau udah masuk muaranya ini enak, tinggal ikutin aja. Mungkin kesulitannya tadi ketika saya mau masuk ya teman-teman. Jadi ketika saya mau masuk itu sulit ya, nyari tempat atau nyari gangnya itu ya, karena memang tidak terlihat teman-teman. Tidak terlihat karena semuanya itu hitam ya. Kan kita keluar dari dermaga tuh lautan lepas, terus kita masuk lagi. Nah itu yang sulit teman-teman ya. Kalau kitanya kurang jeli, kalau kitanya nggak hafal, saya yakin gak bakal bisa masuk ya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman bakal kesasar. Oke, ini sebentar lagi ya, kita udah di pertengahan jalan. Ini di pertengahan jalan mau menuju spot ceria ya teman-teman. Jadi kita langsung aja menuju spot pertama. Jadi kita nggak terlalu banyak berhenti. Jadi kita menuju spot cerianya langsung ya teman-teman. Nah ini bentar lagi kita nyampe ya di spot yang pertama. Nah ini dia, kita udah nyampe ya teman-teman. Kita udah matiin mesin supaya parkirnya itu tidak susah atau tidak nabrak ya teman-teman. Jadi untuk mau parkir itu si mesinnya harus dimatiin teman-teman dari jauh-jauh hari. Jadi kita prediksikan kira-kira berapa meter lagi perahunya dimatiin, karena perahu kan tidak ada remnya ya teman-teman. Jadi untuk sisanya kita dayung aja ya teman-teman ya. Kita sesuaikan aja dulu posisinya supaya enak. Nah ini kita udah nyampe di spot ceria. Nah di spot pertama ini areanya cukup luas ya teman-teman. Nah ini dia proses untuk parkir perahunya ya teman-teman ya. Yang depan itu ada tambang, jadi kita taliin dulu ya biar dia si perahunya itu diem ya teman-teman. Nah jangan lupa untuk talinya itu kalau bisa naliin ke dahan yang kuat ya, jangan sampai ke dahan yang rapuh. Nah itu karena bisa jadi bahaya teman-teman ya. Nah dan juga saran saya kalau misalkan taliin perahu kayak gini, kaki kita jangan ikut ke dahan ya teman-teman, takutnya kejebur ya. Jadi kaki kita tetap di perahu, badan kita tetap di perahu, jangan sampai keluar dari perahu ya.
Nah, yang depan dan juga belakang ya teman-teman ditaliinnya. Jadi supaya perahunya nggak kesana kemari. Kalau ditaliinnya cuma satu, ya bisa kesana kemari gitu ya si perahunya. Jadi biar stabil lah ya teman-teman. Nah, ini dia kita udah parkir perahu ya, udah stabil, yang depan dan belakang udah ditaliin. Jadi kita mau persiapan untuk rangkaian pancingnya. Oke teman-teman, kita mulai lemparan pertama ya. Ini sekitar jam berapa ya? Ada jam 12 malam ya teman-teman. Kita baru nyampe di spot yang pertama ini. Airnya agak surut. Mudah-mudahan ada kakapnya ya guys ya. Tuh airnya surut teman-teman. Oke guys, kita udah di spot pertama dan kita udah lempar umpan ya. Ini airnya surutnya cepet ya teman-teman, tuh bisa dilihat tuh dedaunan ya. Jadi ini surutnya cepat ya. Dan ini saya mancingnya sendirian ya teman-teman. Ini ada sekitar jam 1 ya. Nah, ada jam 1-an ya teman-teman. Nah, biasanya sih kalau malam itu targetnya ikan kakap ya. Dan kakap itu aktifnya di malam hari ya teman-teman. Nah, ini kita pakai yang satu ini pakai udang hidup ya, dan satu lagi udang mati ya teman-teman. Nah. Ini mancing sendirian kayak gini tuh suasananya tuh campur aduk ya. Jadi apa ya? Adrenalinnya itu terpacu sih. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Nah, cuman sayangnya ini baterai aeratornya ini udah lowbat ya, jadi tuh kurang maksimal ini ya, jadi kurang maksimal. Jadi ada beberapa udang yang mati juga ya.
Ya seperti inilah suasana kalau mancing malam ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut mancing ya. Oke teman-teman, di sini kurang bagus ya. Udang mati pun nggak ada, jadi kita pindah dulu ya teman-teman. Kita pindah ke spot berikutnya ya. Hati-hati teman-teman ketika buka ini ya, suka ada kepiting ini di pinggir-pinggir kayak gini tuh. Nah, kalau airnya lagi ada arusnya kayak gini, triknya buka dulu yang tali yang di belakang ya teman-teman. Nah udah ini kita lanjut buka yang depan ya. Kita lanjut buka yang depan ya teman-teman.
kita udah nyampe ya spot kedua teman-teman. Nah ini teman-teman, kita udah pindah lagi ya, pindah ke spot berikutnya. Oke, sepertinya ada sambaran ya teman-teman. Nah ini di spot berikutnya ya kita ya. Oke teman-teman. Mau ngomong apa ya? Gak bisa ngomong aja. Ini pertama kali saya mancing sendirian ya di hutan bakau malam hari. Ini ada sekitar jam 2-an ada ini teman-teman ya. Tadi kita emang berangkatnya agak malam juga, pulang kerja langsung ke sini ya. Kalau biasanya sih kalau mancing sendirian sih udah biasa kalau siang hari. Kalau ini malam hari pertama kali ya. Rasanya saya pengen ngomong terus gitu tuh. Kalau cukup asuna mehanutun ya. Nah ini sih teman-teman ya. Oke, untuk lampunya mau saya matiin dulu. Nanti kalau strike saya kasih tahu ya. Oke guys, karena ikan kakap itu sensitif sama cahaya ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Doakan mudah-mudahan ada babonnya. Aduh, oke, itu aja ya. Di udang. Teman-teman, ini dari tadi kita sepi ya. Belum ada sambaran ya teman-teman. Mungkin belum ada ya. Kita coba lagi ya. Apa namanya? Hari ini hari Senin ya teman-teman. Jadi yang mancingnya udah jarang. Biasanya yang mancing itu kan kalau malam Minggu atau malam Sabtu ya. Nah mungkin malam Senin pada kerja ya kan. Nah jadi sini dari tadi saya nggak ada satupun perahu yang lewat ya. Jadi ini saya sendirian ya teman-teman. Ini ada jam 3 lebih kayaknya ya. Coba lihat. Oh iya, jam 3 lebih ya teman-teman. Bentar lagi adzan subuh, adzan awal ya. Nah ini kondisinya ya, tuh airnya surut ya. Airnya surut ya teman-teman tuh. Ya. Oke guys, itu aja. Oke teman-teman, ini semalaman kita di sini ya, nggak dapet ikan. Ini udah mulai pagi ya, ini udah jam 5 nih. Oke, ya mancing malam kali ini di Boncos ya teman-teman. Kita lanjut di sesi video mancing di pagi hari aja ya. Kocak ya. Niat pengen dapat kakap ya malam tuh ya, 1 ekor pun nggak ada ya teman-teman. Mungkin airnya lagi surut ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan pagi ini nanti ya ada ya. Matahari udah mulai muncul ya. Ini teman-teman, saya bermalam di sini ya, sendirian aja tuh. Ya, oke.
Oke, guys, lanjut nanti pagi ya. Di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.